Pada kesempatan sebelumnya kita berbicara tentang sifat Allah yang disebut dengan Al-Karim, yaitu mulia. Kemuliaan Allah ini kemarin kita gambarkan dermawan, selalu memberi, walaupun kita tidak pernah memberikan sesuatu apapun yang berarti kepada Allah. Maka Ibnu Athaillah dalam kata hikmahnya berkata, "Fal karimu la tatakhattahu al-amalu." Kalau kita ingin menyikapi sikap kita seperti sifat Allah yang maha mulia, maha berbuat baik, dan juga suka dermawan kepada kita, maka kita juga harus mensifati diri kita sebagaimana sifat Allah. Orang yang mulia, orang yang dermawan itu tidak pernah dikasih salah-salah, tidak pernah dipalingkan gara-gara al-amalu, yaitu angan-angan belaka. Sebenarnya al-amal itu artinya harapan. Tetapi di dalam bahasa Arab, al-amal itu berbeda dengan ar-raja. Ar-raja itu adalah harapan yang asli. Saya mengharap dan akan berusaha, ya kan? Kemudian al-amal atau jamaknya al-amal itu harapan palsu. Makanya tadi saya terjemahkan dalam kitab ini, al-amal artinya angan-angan. Jadi ada biasa kita diiming-iming sesuatu, tetapi dia hanya berdusta, ya kan? Maka di sini kita diberikan petunjuk oleh Ibnu Athaillah, jangan mau berbuat baik gara-gara kita diangan-angan, diiming-imingi oleh sesuatu. Termasuk kemarin kita legislatif, kita pemilu, diiming-imingi mau ini, ya kan? Oke, alhamdulillah kalau kenyataan, kalau tidak bagaimana, ya kan? Maka di sini dikatakan jangan terlalu berharap kepada manusia. Kalau kita mau bahagia, maka berharaplah kepada Allah. Ketika kita mau kecewa, maka berharaplah kepada manusia. Saya ulang. Kita di sini mau bahagia atau mau kecewa. Nah, kalau kita mau bahagia, harapan kita hanya kepada Allah. Tetapi kalau kita terlalu mengharapkan kepada manusia, hati-hati. Pada akhirnya kita mungkin dikecewakan oleh manusia. Apakah manusia itu mohon maaf sengajakah memang melakukannya atau tidak, ya kan? Dan seterusnya. Maka orang yang baik itu namanya orang yang baik, al-karim, orang yang mulia, orang yang dermawan itu adalah dia tidak terpengaruh oleh iming-iming angan-angan belaka. Adakah orang biasa mau bantu kita, apa bantu Kang? Biasa, ya kan? Seakan-akan ucapan ini tidak ikhlas. Kasih ke anuta, kasih tongki, ya kan? Seakan-akan mau dibantu kalau dibantu juga. Di sini dikatakan orang yang mulia yang sebenarnya kalau dia mampu memberi kepada seseorang tetapi tidak mengharapkan orang tersebut. Di sini bukan al-hikam, tapi saya teringat perkataan nenek saya mengatakan begini, dan ini disampaikan dari mama. Dia katakan, "Nak, kalau Anda berbuat baik kepada si A, orang A, maka jangan mengharap balasannya dari orang A. Siapa tahu Allah berikan kebaikan dan balasan dari orang B atau si C atau si Z, ya kan? Ini bukan hukum berkebun atau bertani. Ini sawah saya, di sini bertani, ya di sini juga saya memanen, ya kan? Di sini kamat tanam, di sini tonggak memanen, ya kan? Maka di dalam teori kebaikan dalam Al-Hikam ini kita diberikan informasi bahwa ketika kita berbuat baik kepada seseorang ini, jangan harapkan mau juga dibalas, ya kan? Ketika Allah berbuat baik kepada kita,
Maka ini harus kita ikuti. Maka juga kita berbuat baik kepada makhluknya. Kita membantu orang miskin, orang yang membutuhkan. Jangan mau dibantu tak balik. Siapa tahu ada orang yang lebih kaya, ada orang lebih baik, atau bahkan bos kita di kantor di mana, ya kan? Itu sebagai balasan yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, di sini dikatakan ketika kita mau berbuat baik, jangan karena adanya al-amalu, iming-iming, angan-angan dari sesuatu. Ada dua kata dalam bahasa Arab yang mirip tetapi beda. Coba, ada namanya amal, ada namanya pakai ain, amal, ya kan? Inilah terkadang dalam bahasa Arab itu beda satu huruf tetapi maknanya sangat jauh. Kalau amal soleh pakai ain, amal soleh itu artinya melakukan sesuatu. Kalau amal namanya tadi angan-angan, berarti tidak melakukan, ya kan? Makanya disebut dengan amal soleh. Amal soleh, amal soleh berarti melakukan sesuatu, ya pasti. Kita mau sebentar insya Allah salat isya, pasti itu, kecuali ada yang lain terjadi, ada takdir lain, ada sesuatu, nauzubillah, ya kan? Tetapi amal, coba bilangkan ain dengan alif. Kalau ain melakukan sesuatu, kalau amal itu tidak melakukan karena baru berangan-angan, baru berandai-andai, menghayal dan seterusnya. Dan ini banyak dalam kata Arab, beda satu huruf, beda maknanya. Contoh surah Al-Insyirah, ya, inna ma'al usri yusran. Pakai ain, usrun, al-us itu artinya sulit, pakai ain. Tapi kalau pakai ya, yusrun, ya, yusron itu artinya mudah. Bayangkan, ain itu sulit, tetapi dirubah huruf ain menjadi huruf ya, menjadi mudah. Masya Allah. Ada hikmahnya? Ada hikmahnya. Sebenarnya kesulitan yang Allah berikan dengan kemudahan yang Allah berikan itu sebenarnya beda satu saja. Beda satu. Kalau tulisan Arabnya beda satu huruf, ain dengan ya. Sebenarnya kesulitan itu bisa jadi kemudahan. Kuncinya cuma satu, yaitu ridho menerima terhadap takdir yang Allah berikan kepada kita. Ketika Allah kasih kisah coba, kesulitan, ketika kita sabar, ridho, ikhlas, ya kan, menerima apa yang Allah takdirkan itu, maka tak balik itu. Kesulitan itu menjadi kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Ya kan? Terkadang kita tidak jadi pergi kepada sesuatu tempat. Kemudian ada tiba-tiba ada kabar. Ternyata di tengah jalan di situ misalkan ada kecelakaan, nauzubillah, ada longsor dan sebagainya. Kita catat-catat, daerah itu kemungkinan besar saya lewati. Tetapi ada saja, mungkin ada tamuta, ataukah ada kita malas, atau kita ada sesuatu penghalang, tiba-tiba kenapa misalkan, ya kan? Saya berikan contoh kasus. Kami pernah alami misalkan beberapa tahun yang lalu kendaraan kita itu ya bocor, ya kan? Di tengah jalan bocor. Harusnya bocor, siapa yang suka kendaraannya yang bocor? Ya kan, kalau kempes di kompa enak nih. Baik kalau ada tukang tambal. Kalau kita harus mendorong mencari, oke? Apalagi di tengah panas matahari, oke. Berarti secara umum kasat mata ini apa? Kemudahan atau kesulitan? Susah. Menyulitkan ini, rempong, ya kan? Oke, kita kembali. Ternyata ada hikmahnya. Ketika kita sudah mencari ini dan seterusnya, alhamdulillah, ternyata ada sisi lain di balik itu. Ada sebuah kejadian di lokasi yang hampir saya datangi, ternyata di situ ada yang baku perang, ada yang baku apa dan sebagainya. Kemudian baru datang, untung baru kita datang. Kalau tidak dapat tongki, kenapakah? Bla 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 dan seterusnya. Oh, alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Kalau kita marah-marah, kalau kita langsung marah-marah, mojo, kakdoro,
emosi dan seterusnya, ya kan? Ya kan? Maka kesulitan bertambah kesulitan. Apa maksudnya kesulitan bertambah kesulitan? Yang kita alami sekarang sulit, ya, satu. Tapi kalau kita emosi, marah, ingat, bisa kita tanyakan dokter di sini. Kita bisa tanyakan juga, ada di sini mahasiswa kedokteran juga. Silahkan kita tanyakan bagaimana saraf kita itu kalau kita marah, stres, ya kan? Kemudian emosi, berapa uras saraf yang putus, ya kan? Nah, bukankah ada orang mengatakan berawal dari stres, S pertama, S kedua lama-lama stroke, stroke. S ketiga stop, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya kan? Nah, berawal dari situ. Makanya enak sekali dalam Islam, enak sekali ketika Allah menurunkan kesulitan kepada kita, mungkin tarik nafas dulu. Ada mungkin yang dimaui Allah ini, kenapa begini, ya kan? Nah, kemudian kita belajar dan seterusnya. Nah, itu materi kita minggu lalu. Kemudian kita beralih kepada kata hikmah berikutnya. La tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa mauriduha alaika. Jangan angkat, jangan persembahkan hajatan, kebutuhan-kebutuhan kita selain kepada Allah. Ya kan? Jangan. Di sini kita katakan yang menentukan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita diajarkan bahwa jangan banyak meminta kepada seseorang. Ya, jangan banyak meminta kepada seseorang. Minta ke ini, minta. Istilahnya kita minta terdesak sekali, darurat pi. Misalkan ya. Nah, di sini kita disuruh untuk membiasakan diri bersifat mandiri. Curhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hajatan ila ghairihi. Ketika ada hajat, kebutuhan kita, ya, janganlah kita langsung memikirkan siapa bagus kupinjangi uang ini, misalkan. Siapa bagus kutempati minta tolong ini, ya kan? Di sini kita diajari sebenarnya tidak salah. Kalau kita mau itu tidak salah. Tetapi di sini kita katakan bahwa dahulukan kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Oke. Sekaya-kayanya orang yang kita mau pinjam uang, Allah kan lebih kaya. Betul? Sepintar-pintarnya orang yang kita mau datangi untuk idenya, ada idenya ini, maka diskusi sama dia, pasti Allah yang maha pintar. Begitu kan? Dan seterusnya. Berarti sebelum kita serahkan urusan dan permasalahan kita, kesulitan kita kepada manusia, terlebih dahulu kita curhat dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini ada perbedaan kata-kata mengadu dengan mengeluh, ya, syakautu. Nah, di situ apa bedanya? Kalau mengeluh itu cenderung negatif, itu tidak boleh. Jadi kita tidak boleh mengeluh di hadapan Allah. Kalau mengadu itu boleh di hadapan Allah. Bahkan di hadapan manusia kita boleh mengadu. Contoh di dalam riwayat dikatakan di sini qala al-Imam Syafi'i lil Waqi kepada gurunya Imam Waqi, syaqautu ila Waqi'in. Saya pernah mengadu kepada guru saya tentang hafalan saya, tentang ilmu saya dan seterusnya. Berarti mengadu boleh, tetapi mengeluh tidak boleh. Tidak boleh mengeluh. Apa bedanya dan apa contohnya? Kalau kita mengeluh itu cenderung menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain. Kalau mengeluh kepada Allah berarti menyalahkan Allah. Bisa kita salahkan Allah. Bahaya sekali. Akidah kita harus diperbaiki dan keimanan kita harus ditingkatkan. Tapi kalau kita mengadu, itu tidak menyalahkan sesuatu, tetapi menyebutkan keterbatasan, kelemahan kita. Misalkan, ketika kita kekurangan sesuatu. Kalau kita mengeluh, kita katakan, ya Allah,
kenapa tetanggaku dikasih saya, dikasih kaya, saya dikasih miskin. Tetanggaku bisa beli mobil, saya bahkan sepeda tidak. Ya kan? Bahkan ada perbanding-bandingan. Kenapa engkau takdirkan saya begini? Ya, itu seakan-akan itu menyalahkan Allah. Ini yang harus kita hindari. Ya, di sini dia katakan la tarfa'anna ila ghairihi hajatan. Bagaimana mengadu? Ya Allah, aku adalah hambamu yang miskin. Aku adalah hambamu yang terbatas dalam mencari rezeki. Aku adalah hambamu yang banyak dosanya. Sementara engkau maha sempurna, maha kaya. Begitu jadi sampaikan. Tidak menyampaikan protes kita. Jadi ketika ada kata-kata protes di hadapan Allah atau di hadapan seseorang, itu cenderung mengeluh. Tetapi kalau kita kepada diri, saya miskin, saya banyak dosanya, saya hina, ya kan, saya ini lemah, saya ini tidak dan seterusnya, banyak dosanya, banyak bergimilang maksiat, kita begitu. Sementara engkau ya Allah maha kaya, maha bijaksana, maha pengampun, maha sempurna, tidak ada artiku di hadapanmu dan seterusnya. Itu namanya mengadu. Mengadu. Tapi kalau mengadu tidak boleh. Ya Allah, kemanakan tak ini, ya Allah hambamu ini, ya kan, yaitu anakku ini mau lanjut sekolah, sementara kami, orang tua misalkan mamanya, sementara bapaknya tidak mampu begini. Siapa tahu engkau memberikan jalan kepada kami, ya kan, dikasih jadi itu pekerjaannya bapaknya, atau tiba-tiba dan seterusnya, ada tergerak orang dermawan dan seterusnya. Itu ya, engkau yang maha kaya, engkau tidak ada yang mustahil di tangan engkau, ya kan, dan seterusnya. Kita gombal-gombal ke Allah, nyok-nyoki Allah. Itu namanya mengadu dan memuji. Tapi kalau mengeluh, kenapa saya ya Allah begini, kenapa kak kenapa begini, ya kan, tidak pantas kita mengeluh di hadapan Allah. Di sini kita lanjut bahwa ketika kita berdoa atau meminta, dahulukan minta kepada Allah. Kalau kita manusia, nanti itu belakangan. Tetapi ingat pelajaran kita sebelumnya, kalau kita juga mau rezeki, jangan lupakan doakan orang lain supaya kita juga dapat rezeki. Ya, jadi tugas kita kepada orang lain, jangan minta secara langsung begini. Misalkan ini, saya bawahan, saya anak buah kodok, ya, ada bos saya di situ. Bos, adakah 100 misalkan, pinjamkah, ya kan? Ini kita disuruh hindari. Pelajaran kita kemarin adalah, kalau saya anak buah, di tengah malam harusnya saya mengatakan begini, ya Allah panjangkanlah usia bos saya, ya Allah panjangkanlah umur bos saya, ya tambahkanlah rezeki bos saya, berikanlah bos saya keadilan, sehingga dia tambah dermawan, tambah dan sebagainya. Ujung-ujungnya kalau bos kita tambah kaya, ujung-ujungnya bos kita kalau tambah sehat, tambah baik, tambah dermawan, dapat raci-raci ini, ya kan, dapat kita raci-raci begini. Iya kan, Pak Haji pedagang di pasar, doakan itu warga Terong supaya kaya-kaya semua, ya kan. Orang Makassar doakan situ semoga singgah di sini, ya kan. Jadi kita ini bukan hanya mendoakan keluarga kita, tapi doakan perlu, ya kan, doakan di sini, doakan ini jamaah supaya banyak menyumbang, doakan ini supaya dan sebagainya, doakan itu, sehingga disitulah rezeki kita. Ketika mendoakan orang lain itu tak pantul, ujung-ujungnya itu tak pantul, iya. Dan di kesempatan hari ini saya juga izinkan saya untuk memberikan komentar. Saya lihat ada 1-2 hari ini terjadi unjuk rasa terhadap saya dengar, semoga benar ini. Katanya adanya pihak-pihak tertentu, ya kalau kita katakan misalkan legislatif katanya minta tambahan gaji
tambahan gaji 1 hari 3 juta. 1 hari 3 juta. Semoga tidak salah kan, cocok itu kan? Iya katanya. Makanya katanya ada di demo, masya Allah ya. Kalau 1 hari ditambah gajinya 3 juta, 1 bulan itu berapa itu? 90 juta. Ya, 90 juta. Masya Allah, masya Allah. Sekarang mungkin luar biasa gajinya ya, luar biasa gajinya dan seterusnya. Ya, saya hanya berdoa, semoga legislatif, semoga pemerintah kita ini, presiden dan seterusnya mempertimbangkan dan berlaku bijaksana dan adil, ya kan, dalam memutuskan masukan-masukan ini, ya, di tengah krisis ekonomi kita ini. Apalagi sekarang pemerintahan ini adalah dalam keadaan apa namanya istilah kalau di kementerian efisiensi, sedikit-sedikit ada pembatasan efisiensi dan seterusnya. Maka kita doakan semoga pemerintah ini ya, oke, ada nih mahasiswa yang demo, oke, dia tugasnya. Kita di sini di masjid makin berdoa. Ya, sebentar malam saya ajak kita berdoa. Semoga ya Allah Subhanahu wa taala menggerakkan orang pertama di Indonesia, ya kan? Apakah dalam hal ini presiden, menteri apa dan seterusnya, keuangan, supaya mempertimbangkan hal tersebut. Ya, oke. Siapa tahu itu bisa dipertimbangkan, itu siapa tahu itu bisa membatasi negara apa dan seterusnya ya. Oke. Jadi kita memilih jalan doa ya, memilih jalan doa. Kalau orang di luar sana memilih jalan protes, demo apa dan sebagainya, kita memilih jalan doa ya. Oke. Kita lanjut. Di sini dikatakan bahwa harapan-harapan yang Allah berikan kepada kita itu pada mulanya terpantul dari hamba-hamba Allah yang lain. Kemarin saya ingat beberapa minggu yang lalu itu ada yang bertanya ya, Pak Haji yang bertanya di situ kemarin, kenapa itu Ustaz? Ketika Allah mengatakan sembahan, Allah mengatakan aku, tetapi di beberapa ayat Allah mengatakan kami, berarti banyak. Contoh paling konkret, surah Al-Kautsar, surah yang paling pendek di dunia, surah yang paling pendek dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Kami memberikan, sesungguhnya kami memberikan kepadamu Muhammad Al-Kautsar, banyak nikmat. Jadi kami memberikan engkau rezeki, kami memberikan kamu nikmat. Kami. Kenapa Allah tidak mengatakan saya itu yang berikan ke nikmat Muhammad? Ya kan? Padahal benar itu kalau Allah, benar, ujung-ujungnya Allah yang kasih. Betul, terima kasih pengurus masjid yang kasih ke air ini, tetapi betul ujung-ujungnya yang kasih minum kita semua ini, kasih rezeki adalah Allah. Itu tidak terbantahkan. Tetapi ketika ayat kedua, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika, maka salatlah hanya kepada Tuhanmu. Siapa Tuhan kita? Cuma satu. Bayangkan. Apa artinya? Perkara nikmat Allah katakan kami. Banyak itu yang bisa kasih Anda nikmat, walaupun ujung-ujungnya itu adalah saya. Tetapi fasolli, kalau solat beribadah, li rabbika itu cuma satu. Ya kan? Makanya niat kita ketika solat cuma satu, lillahi ta'ala. Ketika kita sholat atau beribadah lebih daripada satu, itulah dalam ilmu tauhid namanya musyrik. Saya ulang, itulah dalam ilmu tauhid namanya musyrik. Ya kan? Ya, itu artinya mendoakan Allah. Kalau kita sembah Allah, kemudian ada pohon-pohon tertentu, ada apa kita keramatkan, kita sembah juga. Ya kan? Itu namanya musyrik. Ada jima-jima, ada apa, itu berarti musyrik. Berarti kita sembah Allah, akui Allah yang maha besar, akui juga ada benda-benda tertentu juga yang bisa menyaingi atau bahkan mengalahkan Allah, itu namanya musyrik. Maka dalam surah Al-Kautsar, ketika kita beribadah, maka ibadah kita cuma satu, tujuannya cuma satu. Tetapi kalau masalah masalah nikmat, ya itu banyak caranya. Ya kan? Banyak caranya. Termasuk itu kita minta kepada Allah, kita doakan orang lain, kita doakan ini supaya rezeki kita itu istilahnya dari berbagai penjuru,
ya kan? Dari berbagai penjuru. Masya Allah ya. Oke, kita lanjutkan. Di situ dikatakan bahwa la tarfa'anna ila ghairihi hajatan. Jangan engkau menyajikan harapan-harapanmu itu kepada ghairihi, selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya yang menentukan segala sesuatu apa yang kita inginkan itu tentu itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Qultu yaqulu innahu huwallazi awrada 'alaikal ihtijaju wa qad 'arafta annahu ghaniyun qadirun qawiyyun dan seterusnya. Sebelum kita lebih lanjut, kita beralih ke halaman berikutnya. Sebelumnya, apakah ada bapak-bapak dan ibu-ibu saudaraku yang ingin bertanya terlebih dahulu? Ya, mungkin ada yang ingin bertanya. Bapak ini tidak ada. Lanjut. Saya tadi teringat secara sepintas banyak macam-macam cara berdoa atau meminta kepada Allah. Ya. Pertemuan-pertemuan sebelumnya itu kita diajarkan berdoa juga dengan cara berzikir atau memuji Allah. Saya teringat Guru Tabaharuddin itu didatangi oleh orang tua, ya, lansia. Ketika itu sudah ada nomor porsinya akan menunaikan ibadah haji. Istilahnya sudah 3 minggu, 1 bulan lagi akan datang mau naik haji. Ini kisah nyata yang dikisahkan oleh Pak Kiai. Ketika itu nenek-nenek itu mendatangi beliau minta petunjuk. Pak Kiai Puang, jelaskan, saya ini orangnya loyo, lemah, tetapi ingat ibadah haji itu adalah ibadah fisik, ya kan? Sa'i 7 kali, tawaf itu dan seterusnya, ya kan? Belum lagi berdesakan-desakan. Sementara saya ini kasihan sudah usia pensiun lah istilahnya. Saya ingat sekali beliau hanya ketika itu kasih satu amalan, satu saja, satu amalan. Tapi saya luar biasa ketika itu menyaksikan bapak-bapak ini, nenek-nenek ini berterima kasih dan sangat meyakini doa tersebut. Semoga kita tidak pandang enteng, ya. Terkadang biasa itu ada doa Kang, itu jupade, pendek aja, ku hafal ji, ya kan? Itu bisa meruntuhkan keyakinan kita kepada Allah, ya kan? Guru Tabaharuddin hanya mengajarkan satu doa. Lakukan dan biasakan, ucapkan sebanyak-banyaknya ini sampai tak pergi naik haji. Apa itu Pak Kiai? Ya qawiyu. Apa Nabi bilang Guru Tak? Ya qawiyu. Di sini dikatakan ghaniyun qadirun qawiyun. Saya teringat perkataan Guru Tak di sini qawiyun. Qawiyun artinya ya qawiyu, wahai Allah yang maha kuat. Kalau terjemahannya denggasing. Allah maha gasing, ya kan? Ya, wahai Allah maha kuat. Nenek itu mengatakan berapa kali sehari pakai? Sebanyak-banyaknya. 100 kali kah, 200 kah, 1000 kah, 2000. Yang penting banyak sekali. Ya kan? Kalau perlu ini mau lakukan terus-terus. La ilaha illallah qawiyu ya qawiyu, ini terus. Walhasil singkat cerita, Masya Allah, ketika pulang ibadah haji, saya melihat dan Guru Tak juga itu kaget. Ternyata orang tersebut Masya Allah, ya kan? Itu kuat sekali kelihatan, kuat sekali. Dan alhamdulillah Pak Haji, ada tuh pakai itu kemarin ada anak muda cuma ambil umrah 2 kali 3 kali, saya pergi umrah sampai 5 kali 6 kali. Alhamdulillah, kuat kak, tidak capek kak apa dan seterusnya. Barakatna, Masya Allah, ya. Berarti secara umum ia tidak mengatakan ya Allah berikan aku kekuatan. Boleh saja begitu, ya Allah berikan aku kekuatan, beri aku kesehatan. Tetapi dia hanya apa? Ambil tasbihnya ya qawiyu ya qawiyu ya qawiyu ya qawiyu. Yang penting bukan di WC sambil nonton ya qawiyu ya qawiyu ya qawiyu. Dalam hati mengatakan Allah maha kuat, Allah maha kuat. Ya Allah engkau ji maha kuat, engkau ji maha kuat. Ya kan? Kita puji-puji Allah. Itu termasuk zikir dan mengadu. Maka tapantulki. Maka Allah napuji Allah maha kuat, maka kita juga diberikan kekuatan. Kita mau kekayaan. Boleh kita meminta ya Allah berikan aku rezeki, kasih kaya kah, boleh saja. Tetapi Allah kan ada maha namanya
Goniyun, ya Goniyu, ya Goniyu, wahai Allah Maha Kaya. Kita zikirkan itu, Masya Allah, ya kan? Insya Allah itu ada barakahnya, ya, itu insya Allah ada berkah-berkahnya dan seterusnya. Oke. Di sini dikatakan wa qad arafta annahu ghaniyun qadirun qawiyyun. Padahal engkau mengetahui kenapa engkau sedikit-sedikit minta sama seseorang. Sedikit-sedikit mengharap kepada seseorang. Padahal engkau kan sudah tahu sebenarnya annahu, sesungguhnya Allah itu Maha Kaya. Oke? Qadirun, Maha Kuasa, ya kan? Kita sudah tahu pasti. Qawiyun, Maha Kuat. Halimun, Maha Bijaksana, kita tahu. Maha Santun, Maha Hakimun, Maha Bijaksana, dan seterusnya. Dan seterusnya ini. Kalau begitu, tidak ada alasan bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus ujung-ujungnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala di dalam surah Yunus ayat 107, Allah berfirman, "Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifalah illahu wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlihi." Kalau Allah mau menghilangkan keburukan kepada engkau, itu tidak ada yang Allah batasi. Kalau Allah mau kasih kebaikan, tidak ada Allah yang halangi. Intinya Allah lah, ketika Allah mau berbuat baik kepada kita, tidak ada halangi. Kalau Allah juga mau kasih kita takdir buruk, tiba-tiba kau dong kecelakaan, tiba-tiba kau dong sakit, tiba-tiba bahkan auzubillah meninggal, ya kan? Igaring apa? Tiba-tiba meninggal misalkan, ya kan? Itu tidak ada Allah yang halangi. Berarti kebaikan dan kejahatan ini semua ada di tangan Allah. Pasti kita sudah yakin. Tinggal sekarang kita tingkatkan keimanan kita, bahwa pada dasarnya itu kita harus menyandarkan kepada sesuatu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tetap juga berusaha, tentunya tetap juga berusaha. Di sini dikatakan ya, usaha juga dengan doa itu adalah sesuatu yang penting. Karena apa? Karena kita harus iringi antara doa dan berusaha. Itulah bedanya kita dengan orang kafir. Orang kafir mungkin banyak berusaha, tidak berdoa. Ada juga orang banyak berdoa, tidak berusaha. Itu terlalu tawakal, itu terlalu pasrah. Maka kita ambil jalan tengah. Ya, doanya jalan, usahanya jalan. Ya, oke. Kemudian sebelum habis waktu. Sebelum kita lanjutkan, di sini banyak perkataan-perkataan dan firman-firman Allah tentang bagaimana Allah itu mengabulkan doa dan bagaimana itu perkataan-perkataan waliullah. Tapi untuk sementara kita cukupkan pada pertemuan kita hari ini. Semoga kita semua insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menutup, karena ini adalah bulan Maulid dan bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga tidak ada salahnya bapak-bapak, ibu-ibu untuk menjadikan doa-doa kita itu selalu mewiridkan yang namanya salawat. Ya, banyaklah berucap dan berzikir terhadap salawat. Secara pribadi, kalau kita hanya bersalawat 10 kali dalam sehari, mohon maaf, sedikit. 100 kali, sedikit. 200, 300, 500, sedikit. 1000, sedikit. 1100, sedikit, dan seterusnya. Masya Allah. Ya kan? Kalau begitu, silahkan perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan temukanlah manfaat-manfaatnya. Ketika kita itu tidak bisa mendekati Nabi Muhammad, mendekati Allah, kan Allah kan maha suci ya, maha suci. Kalau Allah kan tinggi sekali. Maka kan ada asistennya Allah, ada habibnya Allah, ada kekasihnya Allah. Maka kita dekati apanya? Kekasihnya. Nah, ketika kita dapat hatinya kekasihnya, apalagi Nabi Muhammad kan sama-sama kita kan manusia kan. Nah, kita dekati hati kekasihnya, insya Allah kita juga dapat itu namanya bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mendapatkan syafaat dengan banyak-banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad,
itu bisa dibukakan pintu-pintu rezeki. Saya masih ingat kemarin itu, waktu saya kecil itu, ya ketika ada biasa orang sakit, puru-puru apa, atau sekarang masih ada atau tidak? Ada didatangi ini atau apa, kemudian ditiupi, oh iya kan? Ada diantaranya, saya ingat sekali waktu kecil itu, diantaranya Nabi bilang itu Muhammad, barakatna Muhammad, apa kumpayaku, yang penting ada salawatnya, oh iya kan? Kemudian minum nih, alhamdulillah sembuh. Masih ada begitu aja dulu, iya waktu kecil. Atau sekarang itu, sekarang kapan jarang nih. Ya, apalagi sekarang Kang ada Covid apa dulu Kang? Ada virus, ada bakteri, tidak iya Kang. Ada bebina. Tapi dulu begini sembuh, Masya Allah. Ya, salah satu dibaca dulu Panritata, barakatna salawatkah, Masya Allah. Ya kan? Percaya tidak percaya bahwa ternyata itu salawat banyak sekali berkah-berkah daripadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Wa sallallahu alaihi walhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.